pagi semuanya. Oke, Kak. Dan ini kita mengadakan meeting tahanan. Saya mendapatkan laporan dari tim keuangan bahwasanya perusahaan kita ini mengalami penurunan profit 3 bulan terakhir di Juni cukup signifikan, ini sebesar 15%. Penurunan profit 15% ini bagaimana kita alami semenjak kita membuka restoran ini. Oleh karena itu saya selalu mengadakan meeting kali ini untuk mengetahui di mana letak titik bermasalah yang mengakibatkan perusahaan kita ini sampai ke titik generasi sini profitnya. Mungkin saya tanya biar lebih terarah, mungkin bisa tanya langsung ke masing-masing dulu, mulai dari tim. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi dari tim kami melihat adanya kurang inovasi karena pelanggan kita itu bosan dengan menu yang ada. Kita perlu menambah menu baru karena juga ada komplain dari media sosial. Jadi banyak pelanggan yang meninggalkan kita. Mungkin untuk menambah insight kepada saya sama Lucio sendiri untuk mengambil keputusan ke depannya, mungkin ada pendapat dari tim-tim yang lain. Boleh tangan ada. Saya ingin usul sedikit tentang saya dari manajer operasional. Kalau tadi tim produksi bilang dia akan menambah varian menu, kalau menurut saya itu kurang efektif ya, karena itu dapat memperlambat kita dalam menyajikan makanan. Nah, jadi waktu belum adanya ide untuk penambahan variasi makanan, dapur kita itu sudah cukup kesulitan dalam pesanan yang ada dalam menu sekarang ini. Nah, apalagi kalau ditambah dengan varian atau jenis makanan baru, itu menurut saya kurang efisien. Bagaimana menurut Bapak atau Ibu sekalian? Menurut saya kalau kita hanya mengandalkan menggunakan kalau misalnya Mungkin ada yang lain. dari keuangan sendiri, ini saya setuju sama tim operasional menambah variasi menu kami karena itu nanti akan membebani kita di biaya variabel. Maka dari itu di sini saya akan mengusulkan gimana kalau misal kita membuat bundling paket dari menu-menu yang kurang diminati. Jadi di situ kita bisa menemukan harga yang lebih terjangkau dari produk yang menjual secara satu mandiri. Itu juga menurut saya ini juga bisa jadi poin plus untuk menarik pelanggan kita. Bagus banget. Ide yang kamu berikan itu karena yang saya lihat dari permasalahan itu kan sebenarnya kita juga sedang mengalami kekurangan pemasukan atau profit persen 15% itu memang cukup besar terhadap perusahaan juta. Termasuk perusahaan UMKM ini ya memang terhitung cukup besar. Jadi kalau disarankan seperti kajian produk baru kan mungkin nanti malah jadi timbulnya bukan malah buntu atau rugi lah. Soalnya kita kan sedang mengalami penurunan profit sekitar 12%. Ditambah kalau kita harus menambah lagi untuk menambah menu baru produk baru itu, maka ya saya rasa kita belum siap untuk menambah menu baru. Maka saya setuju lagi dengan menu kita yang ada ini kita promosikan atau kita variasikan menu kita yang ada. Bisa landing paket atau diberikan promosi dengan harga yang lebih terjangkau lagi sehingga bisa menarik segmentasi pasar yang lebih. Mungkin itu sih kalau yang saya silahkan sekarang itu untuk masalah produknya. Cuma menurut saya permasalahan ini bukan hanya soal produk. Sepertinya kayak ada beberapa masalah lain yang menyebabkan profit kita alami ini sedang menurun sebegitu drastis sekali. Mungkin ada kesalahan lain dari tim-tim yang lain bisa Saya sebagai manajer operasional melihat lapangan saat ini, masalah di lapangan itu yang menurut saya
permasalahannya yaitu antrian panjang dan juga waktu tunggu yang cukup lama. Nah, kita secara mungkin harus menerapkan drive-thru dan juga menambah karyawan. Karena menurut saya penambah karyawan dan juga drive-thru ini bisa memecahkan kepadatan dan juga mempercepat layanan. Saya kurang setuju sama sistem operasional karena kalau kita mau menerapkan sistem drive-thru itu sendiri, kita akan membutuhkan investasi yang cukup besar. Apalagi jika kita lihat di kondisi lapangan kita saat ini, kita tidak mempunyai infrastruktur yang memadai untuk menerapkan sistem tersebut. Jadi kalau untuk menerapkan sistem drive-thru itu saya dari keuangan tidak setuju sama sekali. Tapi menurut saya kita itu harus mengambil risiko karena kompetitor kita itu sudah memiliki drive-thru dan kita sudah cukup tertinggal di era modern seperti ini. Kita harus memajukan juga inovasi-inovasi kita terbaru, bukan hanya kayak tradisional, kayak mengantri saja. Kita harus memajukan inovasi ini agar perusahaan kita itu semakin maju. Karena pelanggan itu tidak mau mengantri lama, apalagi di jam-jam seperti ini. Saya setuju dari pendapat tim operasional, yang dimana saya rasa drive-thru dan penambahan karyawan itu dirasa sangat penting. Ada kompetitor lain seperti Ayam Pop, Chicken Wings, itu sudah menerapkan sistem tersebut. Maka dari itu, mau nggak mau kita harus mengikuti perkembangan tersebut agar tidak tertinggal dengan kompetitor lain. Tapi itu tidak bisa mengabaikan biaya yang akan kita keluarkan. Sebelum kalian memberikan Islam, apakah kalian tidak mempertimbangkan terlebih dahulu bagaimana dari sisi keuangan kita untuk menerapkan sistem yang baru? Apakah kita dari keuangan bisa meng-cover biaya-biaya yang akan kita keluarkan untuk menerapkan sistem itu? Sudah. Terlalu panjang pembahasannya. Saya tegaskan kembali ya. Ini bukan kalian tidak lupa. Dari awal sudah saya jelaskan bahwa perusahaan kita sedang mengalami yang namanya penurunan profit. Usaha kita di sini agar ini diadakan, agar kita menemukan solusi bagaimana untuk menutupi profit ini sementara tanpa harus ada membebankan biaya lagi. Tadi pada pembahasan pada beberapa sudah saya bilang, kenapa saya tidak mau menambahkan menu baru pada produk ataupun varian baru terhadap produk? Itu ya karena saya tidak mau menambahkan beban variabel lagi kepada perusahaan ini. Maka dari itu sarannya kamu sampaikan tadi dan kamu sampaikan tadi ini sebenarnya agak masuk akal karena apa kalian nggak dengar gitu? Kan sudah saya bilang kita nggak boleh menambah beban biaya variabel terlebih dahulu. Karena penurunan 15% selama 3 bulan ini termasuk cukup signifikan bagi usaha sekelas UMKM bagi kita. Maka saya rasa saran yang Anda ini sampaikan tadi ini mohon maaf kali masih belum cari. Sudah dilakukan masalah lagi atau masih ada? Ya baik Dari tim promosi saya mengalami kendala dari kita terlalu bergantung pada promosi secara mandiri yang tidak menjangkau manajemen secara luas. Kompetitor kita itu sudah menggunakan influencer dan media sosial dengan sangat efektif sehingga bisa meningkatkan promosi digital secara signifikan. Seperti kita perlu mengendorse influencers yang terkenal agar bisa menarik dari promosi penjualan kita. Kalau dari saya sih sebenarnya setuju sekali yang sangat menarik dari saran yang promosi tadi, tapi lagi-lagi kita perlu mempertimbangkan masalah biaya. Ternyata kalau kita mau mengendorse influencer terkenal ataupun artis di dalam melakukan karya itu biaya yang mungkin di sini saya dengan saran kalau mau endorse kita bisa mengendorse lokal. Saya tadi kenal nggak mau menambahkan beban biaya variabel. Kenapa nggak coba dari tim promosi sendiri aja yang coba pelajari algoritma sendiri, algoritma sosmed di mana, nanti kemudian ya diaplikasikan sendiri itu justru lebih menghemat biaya lagi ketimbang kita mengendorse. Tahu hal itu kita mengendorse ini bisa langsung tembus. Kenapa nggak ada tim marketing atau tim promosinya sendiri aja, kita coba mempelajari algoritmanya, kita pakai seperti kayak ada banyak itu kompetitor kita yang sudah berjalan di sosmed itu kan dia pakai tim marketingnya sendiri. Saya setuju sih sama sarannya Pak itu tadi. Mungkin dari tim promosi sendiri bisa membuat konten-konten yang interaktif dan menarik konsumen untuk datang ke restoran. Kalian bisa meminta bantuan mungkin sama tim lain untuk membuat
video tersebut, misalnya membuat konten memasak di dapur atau kontennya konten-konten yang dan tren aja gitu. Terima kasih. Mungkin ada saran yang lain? Saya setuju yang disampaikan oleh Bapak Sito maupun Ibu dari manajer keuangan. Saya memang kita harus mencoba sendiri ya, coba belajar algoritma yang tadi terkait itu agar kita tidak kena bervariabel seperti itu. Mungkin baru coba nanti mungkin ya kita membuat video kesannya kalau menarik ya tapi itu efektif. Kalau kita tidak menarik ya tidak efektif. Jadi benar yang dikatakan, kita harus membuat video menarik kita bisa mengangkat hasilnya. Baik, karena ini waktu meeting kita sudah berjalan 1 jam, mungkin saya cukupkan di sini saja. Dari meeting kali ini saya dapat tarik kesimpulan atau saya mendapatkan insight baru untuk menjaga produk atau perusahaan kita ini dengan cara yang pertama yakni mengakali produk kita tanpa menambahkan produk baru. Maksudnya mengakali di sini yakni dengan cara bisa dilakukan dengan cara membanding. Yang kedua yakni untuk masalah marketing, saya rasa tadi pembicaraan yang sudah kita lakukan, untuk marketing bisa dilakukan, harusnya bisa dilakukan dengan tenaga kerja sendiri tanpa melibatkan endorsement terhadap influencer luar. Bukan karena apa? Karena kita sedang mengalami krisis moneter. Ya bukan krisis banget, cuma ini hasil penurunan profit yang paling tinggi selama 3 bulan terakhir semenjak kita buka. Maka dari itu kita harus menekan biaya variabel kita, betul-betul kita harus tekan dan banyak mengeluarkan biaya variabel. Maka dari itu saya menyarankan dan tadi sudah diterima oleh beberapa pihak untuk promosi kita lakukan dengan tim marketing kita sendiri tanpa melibatkan influencer lain. Selanjutnya mungkin untuk pembahasan, sebenarnya ada satu sih yang kelewatan, mungkin kayak harga gitu ya. Tapi cuma saya juga kan meskipun CEO meskipun CEO juga saya juga riset pasar pastinya. Jadi saya mungkin harga kita sendiri sudah berada di harga yang normal dan affordable tapi tetap bersaing dengan kompetitor lainnya. Sekian. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi semua.